Jangan mendiagnosa diri sendiri dulu. Karena kalau Anda sudah mendiagnosa, Anda menganggap itu betul, padahal belum tentu. Makanya diagnosa ini serahkan sama dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang terutama Anda segera lepas dari anxiety disorder. Tentunya kita semua ya, termasuk saya, karena ya saya harus jujur pada Anda. Jadi memang saya kuat beraktivitas, ya, mampu beraktivitas, jalan kaki, kerja, terus kalau ada waktu kadang saya hiking, mendaki gunung. Karena saat ini olahraga saya itu bukan olahraga kompetisi, tetapi olahraga rekreasi, jalan kaki, ya, mendaki, itu saja. Olahraga itu nggak usah berat-berat saat ini Anda. Jangan melakukan olahraga kompetisi, misalkan badminton, sepak bola, futsal, nggak usah. Cukup jalan kaki, pelenturan, nah begini kan basah, habis jalan tadi. Itu senam, tapi bukan senam yang energi, ya yoga, begitulah. Ini ya, terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel saya, baik video short maupun long video. Kalau video short saya itu kan komedi, tapi kalau long itu ya membahas anxiety, campur-campur nggak apa-apa. Oke, pembahasan kali ini adalah kepala yang sering pusing, baik pusing seluruhnya, migrain, kadang ceng gitu, kayak di mana ya, kayak gini, lokasinya sepertinya kayak di atas ini loh, gitu. Nah, itu memang membuat kita itu semakin cemas, ya. Dulu saat kita itu merasakan pusing, biasa-biasa aja, minum obat sembuh. Tapi saat kita alami anxiety disorder, kita merasakan pusing sedikit aja, itu sudah menjadi suatu kecemasan yang berlanjut. Kita flu, padahal dulu kita pernah flu, tapi saat alami anxiety, ya seakan-akan flu itu yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Nah, nanti akan saya bahas bagaimana saya mengatasi kepala ini sering pusing. Dulu saya itu hampir tiap hari itu merasakan pusing, baik pusing seluruhnya atau sebelah atau migrain. Ditambah lagi ada yang seperti itu, yang mengejutkan gitu, gitu. Sampai-sampai saya itu berobat ke dokter saraf, dikasih obat, reda, tapi muncul lagi. Ya, begitu terus, dikasih obat, reda, muncul lagi. Dan kalau itu berlangsung lama, ya tentunya kita itu akan menebak-nebak sendiri. Kok pusing ini dikasih obat, kenapa nggak sembuh-sembuh? Mungkin kita beranggapan, wah, jangan-jangan di kepala saya atau di otak ini ada yang nggak beres. Menebak-nebak sendiri, kadang mendiagnosa sendiri. Nah, saya berobat ke dokter saraf selama lama, pokoknya lama. Saya berapa bulan saya lupa itu, nggak bisa saya ingat karena udah lama sekali. Sampai akhirnya dokter saraf itu menyarankan saya untuk CT scan kepala, pakai BPJS, dan akhirnya saya diopname di rumah sakit untuk melakukan tindakan yaitu CT scan kepala. Setelah dilakukan CT scan kepala, saya itu waktu masuk di ruang CT scan itu, waduh,
saya ini kayak mau diapakan, saya ini di mana, dada saya berdebar-debar dengan kencang. Wah, takut sekali. Dan masih saja menebak begini, nanti kalau hasilnya ada tumor bagaimana, kalau saya menderita kanker otak bagaimana. Sudah, pikiran itu sudah kemana-mana. Nah, akhirnya dilakukan tindakan CT scan kepala. Saya masuk di tabung itu, wah, pikiran saya sudah takutnya minta ampun itu, masuk di ruang tabung itu. Nah, sampai akhirnya sudah selesai, terus keluar hasilnya, keesokan harinya keluar hasilnya, dan alhamdulillah hasilnya normal. Tidak ada apa-apa, ya normal. Dokter itu datang, dokter saraf datang di ruangan saya. Pak Suyono, ini dari hasil CT scan kepala Pak Suyono itu normal, tidak ada ya pokoknya yang saya takutkan, tidak ada sel-sel tumor apa, nggak ada. Terus saya gini, terus kenapa dok, kok kepala saya sering pusing, dikasih obat reda muncul lagi, kasih obat reda muncul lagi. Terus akhirnya dokter itu dia mendiagnosa atau apa saya nggak tahu, lupa saya ya. Terus disarankan lagi, akhirnya diberi tindakan lagi saya untuk yang namanya EEG. Tahu nggak EEG? EEG itu mengukur atau untuk melihat, mengetahui sistem kelistrikan di otak. Sampai di EEG, nanti fotonya akan saya tunjukkan. Maksudnya nggak foto saya yang di EEG itu saya taruh mana, lupa saya. Tapi ada fotonya, tapi ini saya tampilkan foto bentuk EEG itu bagaimana. Nah itu EEG, jadi ditempelin semua ini. Hasilnya keluar dan menyatakan normal. Sistem kelistrikan di otak itu normal, nggak ada gangguan apa-apa. Nah, akhirnya dokter itu datang lagi. Bapak tidak apa-apa, sekarang Bapak boleh pulang. Itu, tapi saya nggak tahu diagnosanya saat itu, nggak tahu. Nanti ada kontrol lagi seminggu lagi, Pak. Ini saya kasih obat, nanti kontrol lagi ya. Akhirnya obat itu saya minum, ya masih ada pusing-pusing itu. Terus seminggu setelahnya saya kontrol. Terus akhirnya saya bilang sejujur-jujurnya sama dokter itu, masih dok, masih pusing gini-gini dok. Ya ada sempoyongan, terutama itu pasti ada sempoyongannya ya, kelingan. Tapi ini khusus yang untuk pusing ya, karena pusing ini juga mengganggu. Terus setelah dilakukan rangkaian penyelidikan, mungkin ya penyelidikan, pengamatan, itu pun selama 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan, dokter itu akhirnya mendiagnosa saya, dokter saraf itu ya, mendiagnosa saya bahwa saya terkena anxiety disorder ya, karena berbagai wawancara sudah saya lakukan sama dokter itu ya. Akhirnya dokter itu mendiagnosa anxiety disorder, tetapi dokter saraf itu tidak menyarankan saya untuk ke psikiater tuh ya tuh. Terus akhirnya saya ya udah, saya mencoba ganti dokter ya, ganti dokter umum. Ganti dokter umum menyatakan kepala saya ini sering pusing gitu. Akhirnya saya bilang sama dokter umum itu, ya saya bilang apa adanya, begini tanpa saya menunjukkan diagnosa dari dokter saraf, karena takutnya nanti diagnosanya sama gitu. Makanya saya nggak mau menunjukkan. Terus akhirnya dokter umum itu, ini setelah beberapa kali pertemuan ya, nggak sekali pertemuan, saya disarankan untuk ke psikiater. Itu dokter umum, dokter Imam Tamsil. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Sebenarnya saya bukan takut masalah minum obat, ketergantungan obat, tidak. Saya dulu malunya itu karena saya takut dianggap gila. Takut dianggap gila oleh teman-teman, tetangga. Itu saja ketakutan saya.
Padahal ke psikiater itu tidak untuk orang gila. Itu ya. Terus akhirnya saya browsing ya. Saya kan suka browsing terus terang ya. Tapi kalau bisa jangan ya. Tentang anxiety disorder. Ya browsing boleh, tapi asal jangan browsing gejala-gejala penyakit. Browsing yang lain ya. Anxiety disorder. Ketemulah channelnya Mas Arya Surya sama Dokter Andri. Nah, saya situ belajar. Oh, gini toh, gini. Terus akhirnya kepala pusing saya itu saya sembuhkan saya hilangkan ya, dengan metode saya tetapi lama ya. Yaitu dengan selalu meditasi, olah nafas. Saya selalu menggerakkan kepala saya begini, pelan-pelan, saya peluncuran saraf ini. Ya. Jadi saya melakukan meditasi, relaksasi, olah nafas, ya. Terus menggerakkan ini terus gini, ya saya gerak-gerakkan gini lah, pelenturan gini terus. Dan itu tidak cukup dalam waktu sebulan ya, terus terang ya, lama. Sampai akhirnya lama-kelamaan pusing ini lama-kelamaan hilang. Terasa tapi hilang dan akhirnya alhamdulillah hilang sepenuhnya kepala pusing ini. Tetapi sensasi yang lain itu masih ada, seperti sempoyongan, kelingan dan sebagainya. Terus napas pendek, deg-degan itu masih ada. Cuma pusing ini sudah sembuh begitu. Dan itu melalui yaitu meditasi, olah nafas, terus pelenturan itu. Tapi ya lama waktunya. Gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan untuk menghilangkan pusing. Tetapi gejala yang lain itu masih ada. Dan saya bertahan tidak berobat ke psikiater. Yaitu karena saya takut dibilang gila. Padahal tidak. Kalau minum obat saya nggak takut sebenarnya. Minum obat nggak takut. Nggak takut ketergantungan. Karena saya punya prinsip begini. Kalau obat itu memang bisa banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ya udah. Kenapa harus takut? Itu prinsip saya dari dulu begitu ya. Nah, ini boleh Anda tiru atau tidak, ya silahkan. Sampai akhirnya di tahun 2021 itu saya udah sembuh, udah saya buat channel ini. Di tahun 2023 saya kambuh, akhirnya langsung ke psikiater. Begitu. Dan setelah melalui pengobatan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, ada kemajuan. Sampai sekarang, saya masih ke psikiater semau saya. Maksudnya itu kalau saya ingin konsultasi, ya konsultasi. Tapi saya pakai BPJS, tidak bayar sama sekali. Tuh ya, jadi sampai sekarang saya masih kontrol ke psikiater kadang sebulan sekali. Atau, ya terserah saya, begitu. Karena dokter yang di Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang itu terbuka untuk saya dan terbuka untuk semuanya. Namanya Dokter Immanuel ya. Enjoy orang. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda sering pusing, jangan menebak-nebak sendiri, jangan mendiagnosa diri sendiri. Pokoknya apa yang Anda rasakan saat ini, entah itu pusing, sempoyongan, keliengan, perut begah, terus terasa pokoknya 1001 sensasi itu, jangan mendiagnosa diri sendiri dulu. Karena kalau Anda sudah mendiagnosa, Anda menganggap itu betul, padahal belum tentu. Makanya diagnosa ini serahkan sama dokter. Walaupun kadang dokter mendiagnosa itu kadang ya ada melenceng sedikit, ya itu wajar. Tapi kebanyakan diagnosa dari dokter itu benar. Jadi semangat saja, jalani, lalui, nikmati prosesnya. Itu ya. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.